Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah puji syukur kita hatur kehadirat Allah atas limpahan nikmat yang kita terima sampai detik ini. Ya, masih diberikan iman dan Islam yang harus senantiasa kita jaga, wabil khusus terkait tema kita jangan sampai tercampur dengan kemunafikan, karena susah payah kita beribadah tapi karena kita punya sikap-sikap atau sifat-sifat kemunafikan yang tidak kita perbaiki, maka tertulis sebagai orang munafik nanti malah merepotkan kita sendiri di akhirat. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan tentang kelakuan orang-orang munafik kepada orang-orang Islam kaum muslimin sampai di poin yang ke-14, yaitu mereka suka menyebarkan berita bohong dan merusak umat. Kemarin saya lihat sebuah video gitu, bagaimana judulnya itu ada sebuah panggung, ada balihonya besar, judulnya peresmian masjid, tapi acaranya dangdutan dengan penyanyi perempuan yang nggak pakai celana, soalnya pakai rok gitu dan pendek banget. Terus ya hal-hal seperti itulah ya kemudian harusnya kita berpikir ya, ketika itu adalah rumah Allah, maka jangan sampai ya, kita masukkan perkara-perkara yang jelas-jelas bertentangan dengan kaidah-kaidah Islam yang benar. Jelas-jelas akan memerintahkan berjilbab, jelas-jelas akan memerintahkan istri-istri, wanita-wanita kita untuk dijaga kehormatannya, bukan malah dipamerkan sedemikian rupa. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Allah berfirman pada surat An-Nisa ayat 83, wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khaufi adza'u bi. Dan apabila datang kepada mereka satu berita tentang keamanan atau ketakutan, maka mereka lalu menyiarkannya. Jadi senang banget langsung nge-share berita yang gak jelas. Senang kalau rusuh, senang kalau geger, gak senang kalau adem ayem tentrem, itu gak suka. Bahkan ada sebagian orang tuh yang nyeletuk naik gegeran kan ada kesempatan jarah, itu udah pikirannya sudah pikiran-pikiran kotor. Makanya seorang muslim tidak boleh seperti itu, karena Nabi sudah mengingatkan bahwasanya idza asbahtum fi sirbihi aminan, kalau kamu bangun di pagi hari dalam kondisi aman itu. Kemudian wa fi jasadihi mu'afan wa mu'afan fi jasadihi, dan badannya sehat. Fakaan nama hizat lahu dunia, maka itu nikmat yang besar. Lah itu kalau jelas dikatakan oleh Nabi nikmat, kok malah dirusak, malah senangnya geger, senangnya rusuh, mergoenek kesempatan jarah, nyolong, maling gitu kan. Maka itu luar biasa, itu mental-mental orang yang tadi itu condong kepada kemunafikan. Dan bahaya kalau itu sampai ada dalam diri kita. Dan pada catatan saya 2 kali pertemuan membahas ini yang lalu, yaitu kalau misal niku enten dalam diri kita harus singkirkan. Pokoknya kita orang Indonesia, tinggal di Indonesia, seneng kalau Indonesia niku adem ayem, tentrem, damai, tidak rusuh, tidak geger, tidak aneh-aneh, tidak mau jadi provokator gitu kan, tidak mau jadi sumber kerusakan. Baru ada keramaian terus tak pakai bensin rapopo, nah, ampun gitu. Artinya kalau misal kita bisa mencegah, cegahlah. Beberapa kampung di Solo itu ketika ramai kemarin, mereka dengan sikap menutup jalan-jalannya, jangan sampai mereka yang bakar-bakar itu masuk ke kampung-kampung mereka. Karena faktanya kampung-kampung di Solo itu rumahnya sudah mepet-mepet. Jadi kalau kobongan satu, kobongan semuanya. Makanya Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, walau radduhu ila rasuli wa ila ulil amri minhum la'alimahul ladina yastanbitunahu minhum. Padahal jika mereka mau menyerahkan urusannya kepada Rasul dan ulil amri di antara mereka, tentulah orang-orang yang dapat menarik kesimpulan dari berita itu akan mengetahui duduk permasalahannya. Dan kemarin ada salah satu jamaah kajian ibu-ibu itu bertanya, Ustaz, saya dengerin kajian di radio itu salah seorang petinggi dari ormas Islam, saya tidak sebut namanya, dia mengatakan katanya pemerintah kita itu bukan ulil amri, karena ulil amri itu harus disebut khalifah gitu. Sampai akhirnya Pak Bu, dengan kalau mau buka kitab hadis Quran, di situ yang namanya ulil amri ini pun nama umum. Kemudian di situ ada sultan, ada amir, ada khalifah, kemudian ada waliul amr. Dengan mau pakai yang mana? Semua dipakai dalam
teks bahasa Arab, hadis dan Quran ada penamaan-penamaan itu. Saya kasih contoh. Ketika ada seorang wanita yang dia sudah tidak punya bapak, sudah tidak punya paman, terus tidak punya anak laki-laki, dia punyanya anak perempuan dan dia adalah janda. Tiba-tiba ada seorang laki-laki yang mau melamarnya, tapi disyaratkan neng siri wae yo mbak. Yang terjadi dia mau, kenapa? Karena dia butuh pengayom untuk ngeragati putra-putranya yang kebetulan waktu ditinggal mati suaminya meninggalkan putra 7. Nah itu bukan perkara mudah. Wanita yang gak pernah keluar rumah tiba-tiba jadi janda, yang tadinya tulang rusuk harus jadi tulang punggung. Datanglah laki-laki yang nampak soleh. Mungkin penampilannya kayak kula ya, arif brewo, gamis, cingkrang, nek kaya Om John kok ndak mbak nesu. Kaya kula wae lah. Nah, ketoknya soleh, tapi dia ndak paham hukum. Akhirnya yang terjadi apa? Nikah siri wae, lah sing nikah ki sapa? Pak Ustad. Tuh, ngoten. Nyarilah dia Ustad. Ketemulah dia di Cemani ada namanya Ustad Sugiarto. Jadi nek nikah ngoten niku bayar 3 yuta. Bahkan nek jenengan moro mriko ora duwe calon gitu, digoleki gitu. Niki mboten tawa niku kula ngandani nek niku wong ora bener. Nah, pertanyaannya, apakah itu nikahnya sah? Maka kembali ke hadis, fasultanun waliyun liman la waliyalahu. Maka yang disebut sultan itu nggih penguasa, nggih pemimpin, nggih waliyul amr sami. Tinggal istilah masing-masing tempat itu beda-beda ya. Presiden, ya perdana menteri, ya raja itu sultan juga masuk gitu. Maka penguasa itu wali buat seorang wanita yang nggak punya wali. Tadi bapaknya nggak ada, paman nggak ada, anaknya perempuan semua, adik kakak nggak ada. Tapi dia harus menikah dalam rangka untuk menjaga dirinya dan anak-anaknya 7 orang yang masih kecil tadi. Dan itu bukan perkara mudah, tiba-tiba kerja untuk nyukupi 7 orang, kecuali suaminya meninggalkan 8 perusahaan gitu mungkin rodok-rodok gitu kan. Tapi kalau suaminya dulu ya berjuang, ya keluar rumah dari pagi sampai sore pulang bawa uang cukup buat nafkah itu, qadarullah pas pulang ketabrakan meninggal, yang seperti itu kan ya tidak mungkin bisa gitu loh, tiba-tiba langsung berubah jadi superwoman itu kan tidak bisa. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, datang kepada saya seorang perempuan yang seperti itu modelnya, terus bilang, saya sudah dinikahkan, lah sinten sing nikahke? Niku Sugiarto niku, aduh. Lah niku napa bapak jenengan? Nggih mboten. Pak le jenengan? Mboten. Niku Mas jenengan? Nggih mboten. Adik jenengan? Mboten. Ya berarti ora sah nikahmu to, Mbak. Nikah jenengan batal. Lah kok ngoten? Biasane wali jenengan. Lah terus nek kados kula ngoten niku nek misal diwayu, dipek bojo dadi bojo keloro. Ngoten niku biar bisa sah gimana? Fasultanu wali liman wali Allah, maka wali jenengan penguasa. Berarti orang kayak jenengan mau nggak mau harus dinikahkan negara, ten KUA. Berarti ngikuti aturan mainnya. Apa nih mau jadi istri kedua ya sidang dulu. Nanti dari hasil sidangnya muncul putusan dibawa ke KUA. Layak apa enggak laki-laki ini ngepek bojo jenengan? Nek layak, lah monggo lanjut. Nah, jadi nanti ada buku nikahnya. Nah katanya sini boleh nek jenengan diwali, jenengan diwali gitu. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, terus mau tekoki, nah jenengan nikah ngoten itu pun pinten lamine pun sudah berapa lama? Pun 5 tahun. Waduh, nah ini setahun genep hubungan suami istri ping 100, ping 5, 500 berzina. Hukumannya terus nopo niku. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, maka ketika kita kembali kepada ayat-ayat, maka kita harus hati-hati. Bahkan seorang tadi itu dikatakan sama si penanya itu, ini apa termasuk petinggi ormas ini di Solo gitu. Ya mohon maaf saya nggak gagas ormasnya, tapi perkataannya itu aneh. Ketika menegasi, menolak bahwasanya Indonesia itu dikatakan tidak punya ulil amri, itu salah. Jelas Indonesia itu punya ulil amri. Makanya kaidah dalam penetapan ulil amri, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini gampang. Ketika jenengan masuk di suatu negeri, tanyakan sama penduduknya situ, siapa pemimpinmu? Nah,
tinggal negaranya apa, gelar pemimpin tertingginya apa, tinggal ditanyakan. Ketika sudah dijawab semua penduduknya sepakat pemimpinnya adalah si A atau si B, si Fulan atau si Alan, ya sudah, berarti waliul amri niku. Maka ketika kita masuk Indonesia, pemimpin tertingginya apa namanya? Presiden. Maka tinggal tanya, jangan bisa sak-gondon tanya orang. Yang penting mboten wong idazin nanti kok iya. Angger pokoke sak wong angger wong lewat tekoki. Presidenmu sapa Mas? Prabowo. Sapa Mas? Prabowo. Udah selesai, itu waliul amri jenengan. Nah, tapi Pak Prabowo ngene. Nah, apakah kita diminta untuk memastikan dia harus menjadi orang yang super solid sehingga baru kita akui? Mboten. Karena stabilitas negara itu harus diutamakan. Makanya Bapak Ibu dan rahmati Allah, nanti banyak pembahasannya. Saya sampai nopo istilahnya nyiapke materi itu kewanjang sebenarnya. Artinya kalau ibu itu ngoyak terus, itu pun tak siap ya, tinggal tak brondong mari bacane. Wah, jenengan aja butuh jawaban sing ndi. Nah, makanya Bapak Ibu dan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, kembali ke tadi sultan tadi, maka Pak Prabowo itu sultan jenengan. Lalu kemudian dia harusnya yang nikahnya tadi itu wanita-wanita yang nggak punya wali, tapi kan tidak mungkin gitu. Maka dia mendisposisi, mendelegasikan sinten Menteri Agama yang nggak mungkin nikahnya wanita-wanita seperti itu se-Indonesia. Akhirnya didelegasikan lagi ke bawahnya, ke Kanwil Agama di tiap provinsi, terus didelegasikan lagi ke kabupaten kota, kemudian didispo lagi ke bawah ke ketua KUA, kepala KUA, lalu didispo lagi kepada para naib. Disebut naib karena mewakili wali nasab. Jadi nek wali nasabnya bisa mampu menikahkan putrinya, maka dia sebenarnya yang paling berhak. Tapi barangkali mungkin orangnya groginan, malu, atau mungkin nek ngomong gagap gitu kan. Nah, maka diwakilkan. Enggak apa-apa diwakilkan. Dan ini kalau naibnya sudah pensiun, maka nggak ada yang bertanya. Niki naib Mas, neng wis pensiun, nggak boleh, sekarang udah nggak berlaku. Gitu. Nah, coba Pak Abdul Basit tiba-tiba masuk ke lapas sana mau inguk-inguk kantor lawas, mesti rakyat kok mesti pakai prosedur loh, ajukan izin dulu gitu kan. Makanya Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ngoten nggih. Maka kita itu punya pemimpin, ya. Pemimpinnya beliau itu. Nah, soal mungkin barangkali beliau bukan pilihan jenengan, maka itu lain cerita lah gitu. Yang penting jenengan punya pemimpin. Ngoten. Nah, tugas jenengan mendoakan, ngoten, supaya dia menjadi pemimpin yang baik, gitu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Ibnu Katsir mengatakan tentang ayat ini, kanal munafiquna idza balaghum khabarun fil muslimina afshauhu wa huwa la yambaghi. Orang-orang munafik itu juga mendengar kabar tentang kaum muslimin, mereka segera menyebarkannya, kabar yang jelek sebarkan. Padahal itu tidak sepantasnya dilakukan. Sehingga Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, jangan harus waspada dengan orang-orang yang senang mencari berita-berita hoax yang nanti kemudian disebarkan. Dan kalau kita kembali ke tahun-tahun 65 atau sebelumnya, itu orang-orang PKI itu banyak yang Muslim, tapi ya itu tadi senang kalau bikin rusuh, senang kalau bikin geger di situ-situ, maka masuk kategori orang-orang munafik itu. Makanya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus introspeksi ketika kita senang dengan kerusuhan. Nah, hati-hati. Nabi bilang, kamu bangun dalam kondisi aman di kampungmu, sehat badanmu, ada makanan yang mau makan, itu nikmat yang luar biasa, seolah-olah kamu memiliki dunia. Maka itu yang harus kita tanamkan. Berarti kampungku harus damai, berarti badanku harus sehat, berarti rumahku paling boten harus ada makanan yang bisa dimakan buat besok, agar di situ saya punya sebab untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan mereka orang-orang munafik itu senang sekali bersumpah palsu. Wes pokoknya nganggo sumpah pocong, sumpah gendruwo dilakoni kabeh gitu. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat mereka di dalam Quran surat Al-Munafiqun ayat 2, ittakhadhu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillah innahum sa'a ma kanu ya'malun. Mereka menjadikan sumpah-sumpah mereka itu sebagai perisai, lalu mereka menghalangi manusia dari jalan Allah. Sesungguhnya amat buruklah apa yang mereka kerjakan. Jadi mereka untuk sampai pada ucapan-ucapan itu supaya diterima orang, mereka nggak ragu mengucapkan demi Allah ini benar. Walaupun nanti nak dituruti akhirnya marai rusuh, marai geger gitu kan. Nah, maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam As-Sa'di mengatakan, yahlifuna li idhari ma hum alaihi minal iman kadiban wa hum munafiqun.
kelakuan mereka itu senang ngobrol sumpah untuk menampakkan bahwa mereka itu beriman, padahal aslinya pendusta, karena mereka adalah orang-orang yang disebut sebagai para munafikun. Makanya Bapak Ibu dan rahmatillah Allah, ketika kita melihat ada tokoh yang sering bersumpah, mudah sekali bersumpah, tapi pada akhirnya bohong, gitu kan? Nah, hati-hati yang ngoten niku. Hati-hati yang ngoten niku. Dan ketika dengan misal dulunya adalah pendukung beliau habis-habisan. Nah, kalau melihat model gitu ya ampun ditutup yang dukung tau. Justru ketika dengan punya akses kepada beliau, terganti dinasehati gitu. Pak, tak delok-delok. Jangan terus ben ngomong ini kok saya kira kedaden. Gue cobi di introspeksi, yang perlu diistighfari, mboten dinasehati. Jangan kemudian didukung terus mati-matian. Pokoknya aku jangan nanti aku manan, wah wis angel ya ini. Makanya Bapak Ibu dan rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke-16, ya suka meremehkan hukum Allah dan suka bermain-main dengan syariat. Allah menyebutkan pada Quran surat An-Nur ayat 48, wa idza tu'u ila Allah wa rasulihi liyahkuma bainahum idza fariqum minhum mu'ridun. Dan apabila mereka dipanggil kepada Allah dan Rasulnya agar Rasul menghukumi mereka secara adil, maka tiba-tiba sebagian dari mereka itu enggak mau. Ini lho nek cara agama kayak gini. Langsung rasa agama-agamanan lah. Ini wae wis penak ngene. Loh, tapi syariat ini nentok kayak gini loh. Nek warisan itu harus dibagi dengan cara seperti ini ben penak. Wis ora ngene wae. Bahkan nanti ada sebagian orang itu nyata-nyata lari dari aturan waris misal contohnya. Gak mau gitu. Makanya sebelum meninggal sudah bikin ini ini. Biar nanti kalau meninggal nggak pakai hukum waris itu nggak boleh juga kayak gitu Pak. Makanya Bapak Ibu dan rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, Ibnu Katsir mengatakan idza tu'u ilal kitabi was sunnah a'radu an dzalik wa rahibu anhu ila ghairi. Jika mereka diajak kembali kepada Al-Qur'an dan hadis, maka mereka berpaling darinya dan condong kepada selainnya. Dan kalau konteksnya kesyirikan itu banyak ya. Ketika dikatakan nyata niki klien dulu, tak boleh orang Islam itu buat sajen gini. Kata mereka apa? Oh, apa tau kowe iki ajarane mbah-mbah biyen. Mbah-mbah biyen nglakoni iki kowe ora enek, mbuh ning endi ra ngerti gitu kan. Nah, maka perkataan itu ternyata kita dapat temukan di dalam Al-Qur'an. Orang-orang musyrik ketika masuk neraka, mereka ditanya, "Kenapa kamu berbuat ini, berbuat itu yang sifatnya kemusyrikan?" Mereka mengatakan, "Hadza ma wajadna 'alaihi aba'ana." Ini loh yang kami dapatkan dari nenek moyang kami. Awalau kana aba'ukum la yaqiluna shay'an wa la yahtadun. Masa iya nenek moyangmu kalau tidak bisa mendapat petunjuk, tidak dapat hidayah, masa mau ikuti? Artinya kita akan mewarisi jejak-jejak baik leluhur kita ketika memang itu sesuai dengan syariat. Makanya ada kaidah namanya al-adah al-muhakamah. Bagaimana adat itu bisa dipakai dalam hidup sebagai bagian dari syariat ketika tidak bertentangan. Tapi kalau jelas-jelas bertentangan, maka seorang muslim tidak boleh menggunakannya. Ngoten. Misal ada satu tempat niku dalam rangka memuliakan tamu, niku tamunya disuguh tua. Nah, kalau itu kita di situ dan masuk Islam ya, kita tidak boleh nyuguh tamu pakai tua. Nanti ada lagi tempat lagi ketika suaminya meninggal, jari istrinya harus dipotong. Nah, itu ya tidak boleh itu buat kita. Makanya Bapak Ibu dan rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang-orang munafik itu selalu punya tendensi untuk menggunakan branding kembali kepada adat, ajaran nenek moyang, leluhur. Nah, ini yang harus kita hati-hati. Dan itu kadang yang mengucapkan ya saudara-saudara kita, teman-teman kita, sesama kaum muslimin. Dan bahkan ketika kita katakan enggak, akidahku enggak kayak gitu, kayak gini, lalu dilabelilah orang-orang yang tegar di atas akidah yang benar. Oh, nek kowe radikal, nek kowe wong ra cetha, nek kowe wong aneh-aneh gitu. Makanya Bapak Ibu dan rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, sehingga nanti puncaknya mereka ketika diajak untuk berjuang menegakkan agama, mereka tidak mau. Disebutkan pada Quran surat At-Taubah ayat 81, farihal mukhallafuna bimaq'atihim khilafa Rasulillah wa karihu ayyujahidu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Orang-orang yang ditinggalkan tidak ikut pada perang Tabuk merasa gembira dengan duduk diam di belakang Rasulullah SAW, dan mereka tidak suka berjihad dengan harta dan jiwa mereka di jalan Allah. Jadi dalam kisah perang Tabuk itu jalan sejauh 1000 km dari Madinah ke Tabuk. Di situ ada sekitar 80-an orang tidak ikut jihad. Dan 3 orang itu waktu itu orang yang
disebut sebagai orang yang punya dosa tentang mengundur atau tidak ikut jihad, tapi dia bertobat. Salah satunya adalah Ka'ab bin Malik, di mana dia bertobat mati-matian dan kemudian dinengke selama 50 hari. Nah, tapi orang-orang yang 80 orang ini itu enggak, dia biasa aja, santai aja. Tapi Ka'ab bin Malik dia penuh perjuangan, penuh ikhtiar, penuh istighfar untuk kemudian minta ampun kepada Allah, dan baru setelah 50 hari Allah menurunkan wahyu tentang diterimanya tobat dia. Tapi sisanya ya kayak dibilang ini. Jadi kalau mereka itu duduk di belakang Nabi santai, nggak ada beban. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita harus introspeksi. Kira-kira masjid kita butuh apa, perlu apa, kaum muslimin di sekitar kita apa yang bisa kita bantu. Kemudian kegiatan-kegiatan keagamaan yang ada di sekeliling kita apa yang bisa kita sokong supaya terus hidup, jangan sampai mati gitu kan. Kalau memang anggarannya kurang, ya gimana caranya kita kemudian ikut andil dan seterusnya. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Imam At-Tabari mengatakan farihu bitahallufi an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa adduhu nikmatun wa hada dalilun nifaqihim. Bahwasanya orang-orang munafik itu senang karena tidak ikut perang bersama Nabi. Padahal orang beriman itu nek ketinggalan perang bersama Nabi itu sedih dan menganggap itu sebagai sebuah keberhasilan, lolos. Nggak ikut jihad itu sukses. Jadi berarti kalau misalnya dengan ada kegiatan terus sudah sepakat nanti iuran ceket-ceket gitu kan, wah ada satu yang perintah lingkut pokoknya moh gitu kan, moh gitu kan, jadi dua ini moh gitu kan. Nah ya kayak gitu-gitu harus hati-hati. Maka seorang muslim harus kemudian selalu introspeksi. Oh ini masjidku sebelah ini ada kegiatan ini, aku terlibat apa urung? Oh misal contoh kurban misal orang ngetok ning mungkin awan jedul pas masakane mateng atau pas duduman gitu. Dan suaranya banter dhewe biasanya. Nek keduman sithik nesu gitu kan. Wah, terus nek mangan digosek dhewe gitu kan. Yang kayak gini-gini naudzubillah nih, jangan sampai ini. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mereka senang kalau bisa lari dari kewajiban untuk berjihad atau kemudian berkorban di jalan Allah, dan itu adalah bukti kemunafikan mereka. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, sehingga contohnya adalah melemahkan semangat umat untuk berjuang di jalan Allah. Ngopo mangkat esuk-esuk ora urung engko yo keduman, mangkat rada awan wae. Pas mateng kae lu, jadi kompor gitu ya. Jadi tukang nopo niku, provokator. Nah, padahal harusnya temannya diajak, ayo mangkat. Wis jam 7:30 setelah awan. Sapine sing jeblek nek 3:00 ku ndak nandak waktune gitu, Pak. Dan itulah jiwa-jiwa seorang yang beriman, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardh. Bersegera. Ada kesempatan bersegera, ada peluang segera. Jangan ditinggal kesempatan itu lewat. Makanya nanti bedanya hatinya orang beriman dan orang munafik. Orang beriman itu kalau ada kesempatan nganti luput, itu nyesel, sosok nanti rasa turu. Duh, wah aku mau ramakat ya. Padahal ya mau dan gerimis loh. Makanya kemarin tuh saya isi kajian di belakang LP itu yang jamaahnya mantan-mantan Nabi itu. Terus sebagian tobat, ya bertobat lah. Kemudian sebagian jadi laskar-laskar. Nah saya datang jam 8, perjanjiannya jam 8. Nah terus jam 8:30 atau 8:20 gitu, baru nongol. Si laskar-laskar itu gak ada, tak gojeki. Oh ini mantan Nabi, wani gelut, wani mati, terus saya jadi laskar, masuk arudannya wedi. Makanya Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ya ketika memang masih bisa ya kita datangi kebaikan-kebaikan itu dan kita mampu, monggo, mumpung masih bisa, mumpung masih ada waktu. Dan kemudian Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, disebutkan pada Quran surat Al-Munafiqun ayat 8, bahwasanya orang-orang munafik itu senang sekali kalau kemudian ya ada rasa takut di tengah-tengah kaum muslimin, walaupun itu harus dilingkupi dengan kebohongan. Makanya kalau mereka sudah main, wah bahaya. Jangan akan bingung, jane sing bener sing ngendi. Saking parahnya keadaan. Dan itu kalau dibahas di kisah tentang orang-orang Khawarij, wah, luar biasa mengerikan. Jadi di satu masjid itu kita bahas tentang bab akidah pakai kitab Imam Humain. Di situ disebutkan perbedaan akidah kita dengan orang Khawarij. Orang Khawarij itu mudah mengkafirkan kaum muslimin.
Dan itu sudah saya siapkan materi siapa orang Khawarij, kemudian tokoh-tokohnya, prinsip-prinsipnya, kemudian kelakuannya dari masa ke masa. Wah, itu luar biasa menakutkan. Dan dia Muslim, dan dia senang kalau orang Islam itu geger. Allah menyebutkan pada Quran surat Al-Munafikun, la irja'na ilal madinati lan yukhrijannal a'azzu minhal adhan. Orang munafik itu berkata, sesungguhnya jika kita kembali ke Madinah, maka orang yang kuat pasti akan mengusir orang lemah dari sana. Ibnu Katsir mengatakan, qalaha rasul munafikin Abdullah ibn Ubay. Itu ucapan dari pemimpin kaum muslim, kaum munafikin, yaitu Abdullah bin Ubay bin Salul. Wa arada bil a'azza nafsahu wa asbahahu wa bil adzalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabah. Bahwasanya yang dia maksud yang kuat adalah dirinya. Jadi orang Islam sampai nang Madinah tak sikat kepada badan. Jadi dia nggak mau. Kenapa dia memilih jalan kemunafikan? Karena sebelum Nabi itu diangkat Rasul di situ, itu dia itu sudah hampir jadi rajanya orang Arab di Madinah. Jadi orang Arab itu digenjot habis-habisan sama orang Yahudi. Orang Yahudi itu sampai bikin 3 benteng besar di situ dalam rangka memenuhi nubuat yang ada di dalam Taurat. Kalau akan datang seorang nabi seperti Musa dengan sifat ini, dan dia datang dari daerah Paran itu Hijaz itu Mekah Madinah. Maka mereka begitu datang ke Madinah, kemudian kayaknya pertandanya nggak memenuhi, mereka geser ke Madinah karena lebih cocok di Madinah, karena digambarkan tentang kebun kurma yang subur dan seterusnya. Mereka pindah ke sana sampai menjadi bangunan-bangunan benteng yang kuat. Dan mereka setiap hari itu mengatakan kepada orang-orang Arab, jadi wes bentengnya kuat, gede, punya kekuatan, punya alutsista, punya tentara. Tapi dia selalu mengatakan, aku orang saiki yang menghabisi kamu. Nanti nunggu Nabi itu datang. Padahal kuat dan orang Arab waktu itu takut sekali ketika diancam seperti itu. Nah, makanya Bapak Ibu dan Allah, delalah Nabi itu muncul bukan dari kalangan orang Yahudi. Nah, orang Arab pada waktu itu sudah siap mau mengangkat Abdullah bin Ubay bin Salul. Nah, begitu kemudian Nabi itu muncul, orang Arab yang pertama Baitul Aqabah 1 kemudian menemui, kemudian berbaiat, kemudian disusul yang kedua 70-an orang, kemudian ditawari monggo hijrah ke Madinah. Kami sambut, kami jadikan jenengan raja. Begitu masuk di Madinah, Abdullah bin Ubay bin Salul serba salah. Meh dadi wong Yahudi, wong dudu Yahudi gitu. Orang Yahudi itu kalau nggak bapak atau ibunya Yahudi, dia nggak mau terima sebagai Yahudi. Nah, kemudian yang kedua, dia mau jadi orang Arab, mau jadi raja yang nggak bisa, yang datang Rasul. Akhirnya jadilah dia duri dalam daging, tukang menggunting dalam lipatan. Makanya Bapak Ibu dan rahmatullah Allah Subhanahu Wa Taala, dia sampai mengatakan ketika Nabi masuk Madinah, itu nanti sampai sini tak sikat gitu. Makanya Bapak Ibu dan rahmatullah Allah Subhanahu Wa Taala, ketika kita lihat contoh sekarang, maka ada tokoh yang terang-terangan meremehkan Islam dan kaum muslimin. Disebutnya ustadz atau mungkin kiai-kiai tertentu dengan label-label yang jelek, direndahkan. Dan kemudian dia mengklaim bahwasanya kelompoknya lebih mulia dari kaum muslimin yang istiqomah di atas agamanya. Mas ngono kuwi kok apa to kuwi? Udungan ndadak ngono. Mosok ndadak dikai jenggot, apa to ngono kuwi, orang ini orang ngono. Hal-hal kayak gitu, bahasa-bahasa seperti itu. Akhirnya dia merendahkan agamanya sendiri yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu mereka juga berusaha untuk menggagalkan dan meninggalkan Rasulullah SAW. Disebutkan pada Quran surat Al-Ahzab ayat 13, wa id qalat ta'ifatum minhum ya ahla Yasrib la muqama lakum farji'u wa yasta'dzin fariqum minhumun nabi yaquluna inna buyutana aurah wa ma hiya bi aurah yuriduna illa firara. Al-Ahzab ayat 13. Dan ingatlah ketika segolongan dari orang-orang munafik itu berkata, hai penduduk Yasrib, penduduk Madinah, tidak ada tempat bagimu di sini, maka kembalilah kamu. Dan segolongan dari mereka minta izin kepada Nabi SAW dengan berkata, sesungguhnya rumah-rumah kami terbuka, tidak ada penjaga. Padahal rumah-rumah itu tidak terbuka, mereka tidak lain hanyalah hendak lari dari peperangan. Disebutkan oleh Imam At-Tabari, maksudnya adalah innahum lam yaqsidu bil istidzani illa al-firar minal jihad wa tarkun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya orang-orang munafik itu sebenarnya cuma ngeles-ngeles saja. Yang intinya mereka itu tidak mau berjuang. Sehingga kalau kita lihat contoh sekarang, maka banyak orang yang mengaku muslim tapi begitu kemudian melihat dakwah,
dakwah yang berkembang, gerah dia. Kenapa? Karena khawatir nanti kena. Iki nek dakwah sing iki berkembang, kok lah aku ra iso korupsi. Akhirnya gimana caranya? Kemudian dia nunggangi ormas tertentu untuk membubarkan pengajian. Dia tunggangi kelompok-kelompok tertentu untuk kemudian membuat kerusuhan. Dan memang itu yang diinginkan. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika majelis ilmu itu banyak di satu negeri, itu sebenarnya pertanda kebaikan di negeri itu sebenarnya. Tapi orang-orang seperti ini malah tidak senang. Senangnya itu nek kabeh itu senang dangdutan, ora tau sholat, itu senang. Karena dengan begitu saling memaklumi di atas kemaksiatan. Makanya ketika ada, saya pernah mungkin contohkan, ada orang 10 pemabuk, yang 2 tobat, itu yang 8 itu akan mengatakan kowe iki wong aneh. Kowe iki wong aneh, ra lumrah. Sing lumrah ya wae dhewe iki mendemeneh gitu. Padahal sebenarnya yang 2 ini di atas hidayah. Jadi walaupun cuma berdua, dia yang di atas kebenaran. Makanya yang 8 ini akan terancam. Terancam apa? Nanti lah dinasehati gitu. Makanya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah, orang-orang yang kemudian melihat kaum muslimin itu masuk ke masjid kok anyel walaupun dari Islam itu. Nah, itulah ciri orang munafik. Dan harusnya ketika suatu kota, suatu negeri, itu masyarakatnya senang masuk masjid, apalagi mayoritas muslim seperti Indonesia, itu pemimpinnya baik, harusnya senang. Kenapa? Dengan orang masuk masjid itu nafsunya akan terkontrol sehingga tingkat kriminalitas itu akan terkendali. Tapi kalau kemudian masjid itu sepi, hanya penuh ketika Jumatan, itu pun mungkin masuk Jumatan di dalam ya turusi sandi gitu kan. Maka yang terjadi kebalikannya, penjara akhirnya penuh. Dan sampai dibangun kita mati ini kok sing gede jangan nih kok ayo jenengan ajeng ngerayan kasure sinten ayo. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga nanti orang-orang munafik itu benci banget kalau orang Islam itu menang. Benci banget kalau orang Islam itu berkumpul bareng-bareng. Padahal jane wong Islam jane. Disebutkan di dalam Quran surat At-Taubah ayat 50, "In tusibka hasanatun tasuhum." Jika engkau wahai Nabi memperoleh kebaikan, mereka itu hatinya itu lorong, sakit, gak terima. Jadi makanya ini juga nanti dalam hubungan pertetanggaan juga bisa loh kena. Tanggane bar mulai umrah ngono dia malah gelisah. Kowe pisane urung dek wis ping 3 gitu. Hati-hati lho. Bibit-bibit hasad niku hati-hati. Wa intusibka musibatun yaquluna qad akhadna amrona min qablu wa yatawallaw wa hum farihun. Tapi jika engkau tertimpa musibah, mereka akan berkata, kami sudah hati-hati sejak awal. Lalu mereka berpaling dengan penuh kegembiraan. Jadi misalnya umroh tadi berangkat, pas mangkat tanggane mau anyel, dilalang pesawatnya kecelakaan jatuh. Itu kalau dari kacamata kita sebagai orang beragama yang belajar, wah itu mati syahid. Tapi tanggane lho lah tenan to. Makane umrohnya aja kerep-kerep lho. Malah saiki kecelakaan lho. Ngono lho. Jadi malah rodok semi nyukurke tapi dengan bahasa itu tadi lho. Seolah-olah dia itu benar gitu. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, Ibnu Katsir mengatakan al-munafiquna yahzanuna idzan tasara al-muslimun. Orang munafik itu kalau orang Islam itu menang dia itu sedih, wanyel. Wa yafrahuna idza usiba al-muslimuna bi musibatin. Dan kemudian mereka gembira jika kaum muslimin tertimpa musibah, senang malahan. Kalau orang Islam itu kena musibah itu senang. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, niki nek konteks Palestina Anda bisa lihat bagaimana ada orang Islam tapi komentarnya jahat tentang orang Palestina. Wah udah, kalau udah kayak gitu hati-hati. Makanya sampai ada orang Islam yang ngomong bukti kalau perjalanan orang Palestina itu salah itu adalah bukti ini kalah loh gitu. Jadi seolah-olah nek salah itu mesti kalah gitu, atau nek kalah itu berarti wong salah gitu. Padahal ketika kita lihat bangsa Palestina, memang tempat itu sudah dipilih oleh Allah untuk berkumpulnya orang-orang Yahudi yang semebar sak donya. Biar apa? Biar nubuat Nabi di akhir zaman tentang peperangan besar. Di akhir zaman bagaimana kaum muslimin akan mengalahkan Yahudi habis-habisan, itu biar mudah ben mboten usah golek-golek ngoten. Sakniki nek semebar sak donya, nek sene Afrika, ning India, ning Cina, lah orang Islam mau nyari kemana? Makanya dalam hadis itu jelas dikatakan mereka cuma sembunyi di belakang tembok, di belakang batu, di belakang pohon. Itu menunjukkan mereka ngumpul di situ, tidak kemana-mana. Nah nanti yang tembok, yang batu ngomong ki lho wong Yahudi ning mburiku patenono. Nah yang pohon, kebetulan pohonnya pohon gorkot, dia nggak mau ngomong gitu. Tapi nek kemudian
dia semebar kemana-mana. Hadisnya mungkin bunyinya nggak gitu. Kamu harus berjihad nyari orangnya ke Cina, ke Eropa, ke Afrika, ke Asia. Terus kamu perangi di sana. Terus ada yang sembunyi di sini, alah kesuwen. Susah. Makanya Bapak Ibu dan Allah Subhanahu Wa Taala, itu memang Allah pilih tempat itu. Dan ketika kita kembali kepada beriman kepada qada dan qadar, maka di situ ada sebuah kewajiban kita memahami bahwasanya ketika seseorang itu di atas keimanan dan akidah yang benar kok kena cobaan, itu sebenarnya bukan kesalahan atau adab, tapi itu tanda cinta dari Allah Subhanahu Wa Taala. Allah mengatakan apa? Innallaha idza ahabba qauman. Allah itu kalau mencintai satu kaum, ibtalahum, akan dikasih cobaan. Jadi tanda cinta Allah pada satu kaum itu cobaan. Dan kalau jenengan lihat bangsa mana hari ini yang cobaannya paling mengerikan, paling menyakitkan, itu bangsa Palestina. Berarti ya dicintai oleh Allah. Nah sehingga nanti bentuk cintanya di akhirat apa? Satu orang itu bisa ngasih syafaat 70. Kita kalau mau jujur, kita mau ngitung misal jenengan berdoa mati syahid, ya Allah saya mati, jenengan rencana mungkin 70 orang yang mau jenengan panggil untuk dikasih syafaat sinten cobi, mang penggalih, mang pikir itu. Kira-kira siapa? Biasanya tanya ndak, biasanya mau ketemunya 20-30 nih mentok. Bapak, ibu, kakak, adik, Pak Le, Pak D, Mbah Kakung, Mbah Putri, terus sepupu ini biasanya pun 30 pun rampung, sisanya lali gitu kan. Makanya orang Palestina itu nanti 70 dikalikan sekian juta mereka yang sudah mati syahid. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Dan kemudian kejahatan orang-orang munafik, mereka bahkan rela dengan sengaja mengolok-olok agamanya sendiri, mengolok-olok ayat-ayat Allah, menghina luar biasa dengan mengatakan banyak perkataan misalnya itu sudah cocok, terus nggak sesuai dengan zaman, terus didadekke lawaan, didadekke stand up komedi, wes naudzubillah. Allah menyebutkan pada Quran surat At-Taubah ayat 65 sampai 66, wala in sa'altahum la yaquluna inna kunna nahudu wa nal'ab. Jika kamu tanyakan kepada orang-orang munafik itu, mereka akan menjawab, kami itu hanya main-main, cuma bercanda. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Katakanlah apakah kepada Allah, ayat-ayatnya, Rasulnya kamu semua itu bercanda. La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Dah gak usah minta maaf karena kamu telah kufur setelah kamu iman. Niki kisahnya mung sepele jane, mung sepele. Sebenarnya pripun? Ada sekumpulan orang munafik lagi gojekan. Gojekannya ngeten, demi Allah, nek wong Arab wonten niku senenge untuk menyangatkan perkataannya. Demi Allah, manusia yang paling rakus sama dunia dan paling takut di medan perang itu koriknya Nabi. Jadi Nabi itu punya pencatat wahyu, juga punya korek. Orang-orang yang disuruh membacakan Quran, Nabi mendengarkan. Nah, dia bersumpah seperti itu, seolah-olah benar, seolah-olah benar. Nah lalu sahabat yang dengar langsung tak lapor ke Nabi. Kemudian dia lari kepada Nabi SAW dan kemudian turun ayat. Ini tadi nggak lama. Kalau Ka'ab bin Malik itu nunggu tobatnya diterima itu 50 hari. Ini enggak. Hampir bisa dipastikan hitungan jam atau mungkin beberapa lama gitu ayat ini turun. Dan kemudian ayat ini disampaikan pada orang itu, dia minta maaf. Nabi sedang naik untanya, lalu dia ngejar sampai megangin kakinya itu keseret-seret raju gagas. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ketika jenengan melihat ada artis stand komedi kok kemudian bercanda dengan agama, atau mungkin teman yang bercanda dengan agama, maka ya hakikatnya itu bukan perkara yang dibenarkan di dalam agama. Jadi harus diperbaiki. Ya, jadi kalau bercanda itu dalam Islam yang pertama gojekannya harus jujur, tidak boleh bohong. Gojekan tidak jujur pi mas, kamu mau penggalih ya mbak. Nabi mengatakan bahwasanya kok saya jadi lupa. Wailul lilladzina yukadzibu wailul lilladzina yuhaddisu fayakdziba liyudhika bil qaum wailul lahu summa wailul lahu. Celakalah orang yang berbicara dusta dalam rangka orang lain mau ketawa. Celakalah dia di dalam kitab Bulughul Maram tentang bab adab. Nabi menyebutkan ada kecelakaan 3 kali. Celakalah dia diulangi 3 kali. Buat siapa? Orang yang ngomong ben wong liya guyu tapi dengan cara dusta. Nah, ini tidak boleh di dalam agama. Nopo meleh, kontennya yang dibahas adalah syariat. Wah, ini tambah nggak boleh lagi. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mengolok-olok dalam bentuk percandaan tidak boleh,
apalagi mengolok-olok benar-benar dalam bentuk penghinaan itu tambah tidak boleh. Delalah kok yang nglakoni wong Islam, padahal orang non muslimnya itu sebenarnya juga sudah menahan diri, nggak mau, nggak berani karena nanti tidak marahi rame. Lah ada orang Islam malah memulai. Nah akhirnya orang-orang musuh-musuh Islam itu kemudian ngeragati orang-orang ini. Itulah jual beli yang rugi. Ulaika alladziina sarawud dalalata bil huda fama rabiyat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Mereka ini orang yang menjual petunjuk dengan kesesatan, dan jual beli mereka tidak akan menghasilkan kebaikan, dan mereka bukan orang-orang yang mendapat hidayah. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu sebab kenapa kemudian orang munafik itu rata-rata kok sugih-sugih. Karena diopeni sama orang yang mau musuh Islam tapi butuh tangane wong liya gitu. Dicarilah tangane wong Islam sing memang dina-dina gaweane ngatung, nyari ngecake butuh piye carane ngedol agama. Makanya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, termasuk kerjaan mereka adalah menyebarkan syubhat di tengah umat. Ketika kaum muslimin sepakat, ulamanya sepakat mengeluarkan fatwa haram atas sebuah produk, dia muncul dengan mengatakan ora apa-apa mung sithik gitu loh. Ketika kemudian sepakat ini ribawi itu tidak boleh ini, ora apa-apa mung sithik, ribawi nek akeh, nek mung sithik ora riba. Nah, napa nek wong dulit wanita yang bukan mahramnya terus boleh kan dia ndak toh Pak. Artinya kalau kemudian seorang laki-laki sudah bersama dengan seorang wanita yang bukan mahramnya saja, Nabi sudah mengingatkan hati-hati, yang ketiga itu syaitan gitu, yang berpotensi nanti masuk ke perzinahan. Lah kok malah ora apa-apa mung nyenggol tok, mung ngambung tok, yo ndak toh gitu kan. Makanya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, disebutkan pada Quran surat At-Taubah ayat 47, lau kharaju fikum mazadukum illa khabala wala au khilalakum yabghunakumul fitnah. Kalau mereka orang munafik keluar bersama kalian, mereka tidak akan menambah kepada kalian kecuali kerusakan. Makanya ketika seorang muslim itu berteman dengan orang-orang munafik, enak emang rugi lah. Dan tentu mereka akan bergegas ke sana untuk mencari di tengah-tengah kalian masalah yang nanti ujungnya adalah menimbulkan fitnah. Maka disebutkan oleh Imam As-Sa'di, maqsuduhumul fitnah wat tafriqah bainal muslimin wa hadza ta'uhumud daim. Bahwasanya tujuan hidup mereka itu adalah menyebar fitnah, menyebar perpecahan, sehingga orang-orang Islam itu terus-menerus hidup dengan tidak tenang. Dia senang kalau kemudian orang Islam itu rusak, dia senang kalau orang Islam itu negaranya hancur, dan dia akan muncul sebagai pahlawan kesiangan. Wah, jadi niku bisa dititeni ngeten. Nek lagi dadi DE anteng, nek ora dadi usrak. Nah, wah, niku mang titeni. Nek enten sing ngoten niku hati-hati. Pokoke nek lagi jabat, wanteng. Tapi begitu jabatannya digo wong liya, wah, di depan senyum tapi dia selalu bikin makar. Piye carane biar orang yang mimpin ini terlihat jelek. Dan ini bertentangan dengan kaidah dalam Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah niku nggih bahkan disebutkan dalam beberapa kitab akidah, kalau akhirnya kepemimpinan itu jatuh di tangan siapapun dengan cara apapun, bahkan kudeta sekalipun, nek dia sudah jadi, maka jangan buat kudeta satu. Kemudian yang kedua, doakan kebaikan. Karena nek dibalas lagi kudeta nggak akan selesai, dan yang kasihan itu masyarakat. Makanya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah, ketika yang jadi dari partai A sebagai presiden negara kita, ya kita doakan. Terus ganti partai B, kita doakan. Hari bahasanya sing wingi abang ya dongake saiki jadi biru, dongake sesuk dadi ijo itu ngake gitu kan. Itu Islam seperti itu. Jangan sampai kayak orang-orang munafik. Begitu kemudian yang jadi bukan orang-orang yang kita pilih, kemudian kita selalu mencari celah untuk gimana caranya menjelekkan, menjatuhkan. Padahal hakikatnya ketika rusaknya satu negeri, itu pemimpinnya itu rusak, maka warganya rusak. Makanya Imam Ahmad bin Hanbal, kemudian Fudail bin Iyad, para ulama besar ini punya kalimat yang indah, tentang negeri. Beliau mengatakan, lau anna li da'watun mustajabatun la ta'utuhu lis sultan. Kalau kiranya aku yakin doaku ini mustajab, yang tak ucapkan ini mustajab, yang tak pilih itu dongake pemimpinku, bukan dongake bapak ibu pemimpinku. Kenapa? Karena kalau pemimpin itu baik, maka dia akan menjaga warga masyarakatnya, termasuk menjaga orang tuaku itu sendiri.
Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ya, siapapun memimpin dengan hari ini, ya, apakah di level pusat, kemudian daerah sampai ke wilayah, lurah, RT segala macam, ya, kalau memang ada kekurangannya, ya itulah manusia. Tapi ketika jenengan mau mendoakan, maka insya Allah akan ada perubahan. Makanya pulau niku teknik bertahun-tahun, ya, ketik mulai bertahun-tahun pulau ini khutbah Jumat niku hampir jarang ada khotib mendoakan pemimpin. Padahal itu waktu yang luar biasa mustajab diaminkan oleh kaum muslimin yang hadir. Pak niku masjid sak enten Indonesia yang kalau nggak salah jumlah 800.000 sampai hampir 1 juta, itu mereka ngisi ke satu kalimat, Allahumma aslih ulata umurina, ya Allah perbaikilah para pemimpin negeri kami yang memegang urusan kami. Itu hakul yakin Pak, insya Allah kalau Allah berkenan itu dirubah jadi baik, mereka akan berkorban untuk bangsanya, negaranya. Tapi kalau ya tidak pernah kita doakan, nggak pernah kita gubris gitu kan, akhirnya ya mereka akhirnya mikirnya awake dhewe. 1 miliar 2 miliar wis radoyan, 100-200 miliar radoyan, dah triliun skalanya. Mungkin ini